Ya lanjut Kak. Iya, kebetulan kemarin udah ada beberapa tawaran untuk umroh, untuk haji, tapi insya Allah yang terbaik aja deh. Pilihan dia yang mana gitu, dia sanggupnya yang mana untuk berangkat. Tapi ada niatan untuk hal itu. Mungkin hidayah untuk Kak Ruben memeluk agama Islam sendiri itu sudah lama mungkin ya Kak? Udah lama mungkin udah ada ya, kita kan nggak tahu ya. Mungkin udah ada keinginan. Itu kita bisa lihat kan dengan ritual-ritual dia lakukan kan itu. Kadang di mobil pun dia nyanyikan lagu Opik segala macam. Itu udah berapa tahun yang lalu. Jadi kalau dibilang Ruben tiba-tiba pindah agama, enggak. Hidayahnya mungkin baru di saat sekarang. Tapi belajar Islamnya udah lama. Ada lingkungan dia Islam, teman-temannya kita kebanyakan Islam. Jadi istilahnya bacaan dalam ini pun dia ada beberapa hal yang udah dia bisa tahu. Kalau sejauh ini banyak juga netizen yang bilang pas mualaf lebih seger, Alhamdulillah, lebih kayak gak ada beban, lebih muda, lebih Alhamdulillah fresh. ya banyak di kolom komentar saya pun banyak yang mendoakan Alhamdulillah untuk support positif untuk Ruben. Saya sebagai seorang teman seneng, bangga. Mungkin orang cuma lihat lapisan luarnya, tapi kalau dari dalam hati ada kebanggaan tersendiri untuk hal itu. Kemarin lebaran pertama juga Iya. Kak Ruben. Iya betul. Mungkin seperti apa keseruannya? Kita tuh emang rencananya untuk Idul Fitri itu dia sampai nanya WhatsApp nama, Bang kita sholat di mana ya? Terus aku ngomong ke Ruben, Ben untuk abang tuh dimanapun bisa. Tapi Ruben kan istilahnya public figure. Dibilang milih-milih nggak juga, tetapi dibilang asal juga nggak mungkin. Takutnya jadi istilahnya yang orang tujuannya untuk datang beribadah tiba-tiba dia datang, takutnya jadi gimana ya, namanya seorang bintang yang datang, takutnya orang jadi nggak khusus atau apa, nggak fokus ya itu. Mungkin di keluarganya juga gimana Kak, pas hari raya kemarin? Kebetulan abangnya dia juga ada Islam kok, abangnya Ruben. Jadi waktu kemarin itu lebaran kan dia masih mualaf, masih baru, jadi ada persiapan khusus. Yang kita siapkan cuma kita sholat Idul Fitri, habis itu kita ke tempat ke beberapa tempat temen yang kita udah deket gitu untuk makan tupat, makan biasalah untuk makanan lebaran itu. Kak belum melihat sholat dengan makmumnya Desi ini seperti apa? Alhamdulillah, itu yang membuat saya speechless. Hal-hal yang ibaratnya anak kecil belajar merangkak, belajar berjalan tertatih. Tapi istilahnya mungkin Ruben itu kayak bayi yang langsung udah bisa jalan. Walaupun berjalannya belum ini, tapi mungkin istilahnya dia nggak melalui orang yang bayi yang merangkak. Ibaratnya dia tuh langsung udah bisa jalan. Tiba-tiba kebetulan kemarin saya ada di sana, dia bisa tiba-tiba jadi imam. Saya yang videoin karena Ruben serius. Jadi untuk saya sendiri sebagai teman, ini banyak hal-hal kejutan-kejutan yang saya lihat. Ini serius. Oh ternyata udah bisa gitu juga. Bisa. Ibaratnya kok saya ketinggalan banyak ya. Dia bisa melakukan itu. Kadang kalau kita jalan, kadang kalau kita lagi ke mall, dia sholat. Istilahnya mungkin dia ini lagi anget-angetnya. Dan ya biasanya kan mualaf itu biasanya lebih kenceng loh ibadahnya daripada kita sendiri. Iya kan? Iya benar. Dan saya lihat Ruben untuk ke arah hal itu udah. Dan rencana-rencana untuk agama baru yang dianut banyak. Kan kakak juga posting jadi imamnya Teh Desi. Itu beneran Kak Ruben yang minta? Yang mau gitu? Apa Teh Desinya yang minta? Dan kemarin kan puasa Syawal, buka puasa, terus itu
di saat mereka makan seburu-buruan sholat sendiri. Pada saat sholat sendiri udah, pada saat mau sholat berjamaah otomatis imamnya harus laki dong. Yang ada tinggal Ruben, yang mau nggak mau dia, dan dia bisa melakukan itu. Saya bilang, Ruben santai aja, kalaupun terjadi kesalahan wajar kok. Ini kan hal baru yang kamu lakukan, udah nawa itu aja, bismillah. TDC-nya sendiri nanti gimana sih? Ini kan pertama kali atau udah berkali-kali nih mungkin? Enggak, ini baru pertama kali. Desi aja ngomong, bangga loh saya ngelihat kamu, cemburu loh saya lihat kamu. Kalau saya sampai gini loh, iya saya sebagai temannya terharu, bener terharu. Saya lihat perkembangan Ruben ini, setiap saya ngomong kayak air mata gini, terharu. Makanya pas kemarin sholat Idul Fitri, biasanya kan satu keliling ke tetangga, ke keluarga. Untuk kemarin saya bela-belain untuk Ruben, saya mau mengejar bonus pahala dari dia, nemenin dia sholat Jumat, sholat Isya, sholat apa, sholat Idul Fitri saya lakukan semua. Dampingin terus. Iya, saya sendiri pun muter di tetangga untuk ini Lebaran, gara-gara seneng gitu. Mungkin kalau sesama istilah kita udah sama-sama Islam gini atau sama-sama Muslim, udah deh biasa. Lo Lebaran di mana, gue Lebaran, udah. Tapi ini benar ada kebanggaan saya tersendiri untuk hal itu, dan saya berharap Ruben, saya berharap dia tuh teman saya di dunia ini, dan berharap kelak di akhirat dia tetap menjadi teman saya. Kak Ruben juga orang baik ya. Saya tahu karakternya dia, mungkin karena kita sama-sama Leo, orang beranggapan Leo itu keras, egois, apa. Enggak. Mungkin cara kita bersikapnya punya role sendiri, punya batasan sendiri, punya ketentuan sendiri, yang istilahnya pada saat kita udah ngambil dari garis lurus, itu yang kita jalanin. Kita nggak bisa mencret, dan nggak semua orang bisa menerima hal seperti itu. Ya, dia nangis. Mungkin hal apa sih selanjutnya mungkin yang akan direncanain Kak Ruben ke depannya? Banyak hal, dan Ruben itu karena suka bikin kejutan-kejutan dan kadang mikirnya panjang. Maksudnya itu oh ini gitu. Ada beberapa hal yang dilakukan yang menyangkut agama baru yang dianut ini. Untuk kedepannya ada banyak hal. Apa mungkin nanti akan bangun masjid lagi? Insya Allah kalau untuk itu. Tetapi mungkin yang hal-hal yang mungkin paling gampang dia lakukan karena dia ada berada di apa maksudnya di media itu, mungkin hal-hal kajian, mungkin hal-hal tentang keagamaan, mungkin itu bahkan dia berusaha untuk bikin lebih dalam. Iya. Kak kan disupport juga sama teman-teman artis kemarin kayak Kak Ija.